your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, perkenalkan nama aku Syakila Jingga Junior dengan ujung NIM 019. Di sini saya akan membuat tugas proyek ujian tengah semester dengan mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Pratita, SPD MPD. So guys, di sini aku akan jelasin rancangan ide pembelajaran menggunakan kurang atau kura-kura corong dengan materi ilmu ekonomi. Berikut videonya. Nah, sasaran media pembelajaran ini yaitu peserta didik kelas 10 SMA atau SMK. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui penerapan media pembelajaran sederhana yang telah dikembangkan diharapkan siswa mampu: pertama, memahami konsep dasar ekonomi termasuk permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang kedua, mensimulasikan interaksi antara permintaan dan penawaran di dalam pasar. Yang ketiga, memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi keduanya. Yang keempat, menganalisis perilaku pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dan yang kelima, memahami strategi ilmu ekonomi serta menarik kesimpulan yang relevan untuk dunia nyata. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan seperti gunting, penggaris, pensil, spidol, kartu bekas, kain panel, potongan botol air mineral, dan lem tempel. Ide pengembangan media yang pertama, setiap corong mewakili faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran seperti harga, pendapatan, selera konsumen, atau biaya produksi. Siswa bisa memasukkan bola ke corong yang sesuai dengan faktor yang sedang dibahas. Yang kedua, setiap corong bisa mewakili sektor ekonomi seperti pertanian, industri, jasa, dan siswa dapat diminta untuk mendistribusikan bola atau sumber daya sesuai dengan kebutuhan sektor. Yang ketiga, setiap corong bisa diberi label jenis seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan sebagainya. Yang keempat, siswa bisa berperan sebagai produsen atau konsumen dan memasukkan bola ke dalam corong yang mewakili aktivitas ekonomi seperti produksi barang, konsumsi, atau tabungan. Dan yang kelima, dapat menambahkan kode QR atau kode seperti 1-10 pada setiap corong yang mengarahkan siswa ke materi ekonomi interaktif seperti pembahasan video atau simulasi ekonomi digital. Yang keenam, menggunakan sensor atau lampu LED pada corong yang menyala ketika bola dimasukkan untuk memberikan efek visual yang lebih menarik. Berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan media pembelajaran menggunakan kukorong atau kura-kura corong dalam mengajarkan konsep ilmu ekonomi. Siapkan alat kukorong yang terdiri dari beberapa corong yang terpasang pada replika kura-kura. Tentukan konsep ekonomi yang akan diajarkan seperti permintaan dan penawaran, distribusi sumber daya, atau jenis-jenis pasar. Yang kedua, penandaan corong. Labeli setiap corong sesuai dengan elemen atau faktor yang terkait dengan konsep ekonomi yang dipilih. Misalnya, untuk konsep permintaan dan penawaran, corong dapat diberi label seperti harga, pendapatan, selera konsumen, dan biaya produksi. Yang ketiga, yaitu penyusunan pertanyaan atau kasus. Buatlah pertanyaan atau skenario kasus yang berkaitan dengan konsep ekonomi tersebut. Yang keempat, pelaksanaan permainan. Guru akan membagikan bola kecil kepada siswa dan guru akan membacakan pertanyaan atas skenario yang telah disiapkan. Meminta siswa memasukkan bola ke dalam corong yang menurut mereka yang paling sesuai dengan jawaban atau faktor yang mempengaruhi situasi yang diberikan. Yang kelima, diskusi dan evaluasi. Setelah semua siswa memasukkan bola, didiskusikan pilihan mereka bersama kelompok-kelompoknya atau per individu. Berikan penjelasan mengenai jawaban yang tepat dan alasan dibaliknya. Berikan umpan balik kepada siswa untuk memperkuat pemahaman mereka tentang dasar-dasar ekonomi. Kelebihan dan kelemahan dalam media pembelajaran kukurong. Dilihat dari kelebihannya, yang pertama, interaktif dan menarik. Media unik seperti kukurong atau kura-kura corong dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam belajar ekonomi. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Menyajikan konsep ekonomi dengan pendekatan yang tidak biasa bisa membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih menyenangkan. Yang ketiga, mempermudah pemahaman konsep.
Jika dikaitkan dengan analogi ekonomi, misalnya aliran uang seperti pergerakan dalam corong, bisa membantu siswa memahami konsep abstrak lebih konkret. Adapun kelemahan dari media pembelajaran ini, yang pertama, kurang relevan secara langsung. Kura-kura corong mungkin tidak memiliki hubungan langsung dengan konsep ekonomi, sehingga butuh kreativitas tinggi untuk menjadikannya alat bantu yang efektif. Yang kedua, membutuhkan waktu dan sumber daya. Mendesain pembelajaran berbasis kukurong mungkin memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan media konvensional. Yang ketiga, efektivitas bergantung pada penyajian. Jika tidak dijelaskan dengan baik, siswa bisa bingung atau tidak menangkap hubungan antara kukurong dan materi ekonomi. Itulah tadi pembahasan mengenai media pembelajaran berbasis sederhana menggunakan kukurong atau kura-kura corong dengan materi ilmu ekonomi. Nah guys, sebelum menutup video ini, aku ada slogan agar kita tetap semangat mengikuti media pembelajaran ini, yaitu kukurong, pelan, pasti, ekonomi berarti. Bye guys, see you next video. Bye-bye.